Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Pak Mega selaku dosen pengelola rekreasi dan hiburan. Jadi saya akan mempresentasikan bagaimana isi dari PPT tugas pertama saya, yakni mengenai kawah ijen. Nah, ini adalah sebagian dari biodata saya. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Politeknik Negeri Banyuwangi jurusan Manajemen Bisnis Pariwisata dengan NIM 361933011133. Saya dari kelas 3E. Oke, yang pertama adalah deskripsi kawah ijen. Jadi kawah ijen ini adalah salah satu gunung Merapi yang ada di Banyuwangi, dan Gunung Ijen ini adalah gunung tertua di Banyuwangi. Jadi dia di perbatasan antara Bondowoso dan Banyuwangi, dan kawah ijen ini memiliki ketinggian 2386 mdpl dengan jarak tempuh 4 km dan normalnya 2 jam pendakian. Dan kawah ijen ini juga merupakan salah satu destinasi wisata alam yang banyak dinikmati oleh semua wisatawan lokal maupun mancanegara, karena juga terdapat fenomena alam seperti blue fire, dan kita juga dapat melihat Milky Way seperti di gambar tersebut, dan kita juga melihat sunrise point. Kita juga bisa melihat kawah di atas gunung atau di puncak. Jadi mengapa itu adalah salah satu alasan wisatawan untuk berkunjung di kawah ijen sendiri. Next. Nah, untuk kelebihan kawah ijen, untuk sekarang wisatawan tidak perlu bingung untuk rencana pendakiannya, karena sudah banyak open trip yang bekerja sama dan mengandalkan tripnya ke Gunung Ijen. Nah, jadi ini kalau kita sambungkan pada teori Leiber, jadi ada salah satu yang namanya accommodation. Jadi sudah banyak seperti open trip di luar sana yang sudah menyediakan open trip ke kawah ijen, serta akomodasi di sekitar kawah ijen itu juga ada seperti homestay, terus website untuk membawa tamu ke ijen seperti ketika tamu membutuhkan tour guide. Jadi untuk sekarang ijen itu sudah menjadi gunung yang sudah bisa dinikmati oleh semua kalangan, maupun tua dan muda. Jadi itu juga bisa membantu branding pada kawah ijen, dan kawah ijen ini juga bisa disebut destinasi sekarang karena sudah banyak service turis yang disediakan di sekitar kawasan kawah ijen. Terus wisatawan juga tidak perlu khawatir karena hanya di Ijen wisatawan bisa menaiki taksi tradisional dari Ijen, dan taksi ini akan mengantarkan wisatawan selama pendakian. Nah, jadi salah satu orang asal Prancis, dia membuat sebuah karya yaitu taksi. Jadi sebuah taksi ini seperti troli. Jadi seperti taksi ini juga membantu wisatawan yang mereka kurang kuat mungkin fisiknya, atau wisatawan yang tergolong tua tetapi ia memiliki niat untuk melihat kawah ijen di atas. Jadi taksi inilah yang membantu mereka untuk sampai ke atas, dari atas maupun turun juga. Dan wisatawan bisa menyewa taksi tersebut dengan harga 800 hingga 1 juta rupiah. Jadi ini juga termasuk ke dalam turis service menurut saya. Jadi bisa membantu wisatawan yang mungkin kurang enak badan, mungkin ya karena fisik, karena umur juga. Terus jalan yang sangat mulus selama perjalanan dan pendakian. Nah, berjalannya waktu yang hingga sekarang banyak wisatawan yang datang ke Gunung Kawah Ijen. Jadi pihak pengelola sudah membuat dan improve tentang bagaimana pelebaran jalan, perbaikan jalan, hingga dari jalan desa hingga ke puncak. Jadi sekarang bisa memudahkan wisatawan walaupun tidak menggunakan tour guide, tapi tour guide juga berfungsi penting bagi menjelaskan tentang bagaimana kawah ijen, histori kawah ijen, dan lain-lain. Jadi ini juga termasuk ke dalam
tourist service maupun branding, yaitu entertainment industry. Dan yang selanjutnya adalah wisatawan bisa menikmati fenomena alam yang konon katanya hanya ada 2 di dunia, salah satunya Ijen. Nah, jadi selain menikmati sunrise, sunset, Milky Way, dan view Kawah Ijen, wisatawan juga berbondong-bondong untuk berpergian ke Blue Fire, yaitu salah satu fenomena alam yang dimana Ijen diberkahi Blue Fire tersebut karena terjadinya belerang yang mencair, jadi timbullah Blue Fire. Jadi Blue Fire ini merupakan salah satu entertainment industry menurut saya. Dia menjadi branding yang dimana menjadi salah satu tujuan wisatawan untuk mendaki Kawah Ijen. Bahkan orang Eropa maupun Afrika, Amerika juga mereka rela untuk datang jauh untuk melihat fenomena ini, yaitu Blue Fire. Jadi ini termasuk entertainment industry menurut saya. Dan yang terakhir adalah memiliki banyak spot foto. Benar, dari sudut manapun Ijen juga bisa untuk dibuat foto karena kita juga memiliki view. Seperti ketika kita pulang, ketika kita menaiki Kawah Ijen, kita juga bisa melihat gunung-gunung lain seperti Gunung Ranti, Gunung Raung, dan lain-lain. Dan gunung-gunung tersebut merupakan anak-anak dari Gunung Kawah Ijen sendiri. Jadi 300 tahun ribu yang lalu ketika Ijen meledak, yaitu Big Eruption, jadi setelah ledakan tersebut Ijen memiliki 22 gunung, diantaranya adalah Ranti, Raung, dan Blawung, dan Gunung Baluran, dan lain-lain. Jadi ketika interpretasinya ketika kita memiliki jerawat, dan ketika jerawat itu kita sentuh dan dia meletus seperti itu. Jadi gunung pun seperti jerawat. Nah, kekurangan dari Kawah Ijen sendiri yaitu cuaca yang tidak bisa ditebak, sehingga sekarang ada bulan-bulan terbaik di Ijen, yakni di bulan Juli hingga September awal. Nah, jadi saya rasa ini adalah tantangan bagi sebuah pendaki kalau mereka mau mendaki gunung. Jadi kita juga tidak bisa untuk menolak cuaca, menunda cuaca, bahkan mengatur cuaca, karena yang kita harapkan ketika mendaki gunung adalah cuaca yang bagus dan lain-lain. Tetapi ketika cuaca hujan pun Blue Fire masih ada. Jadi ketika kita mau melihat Blue Fire di Kawah Ijen, itu ketika hujan pun Blue Fire masih tetap ada. Jadi bagi wisatawan tidak perlu khawatir untuk hal itu. Dan ini juga termasuk keuntungan bagi mereka ataupun bagi Kawah Ijen sendiri. Dan yang kedua adalah pemesanan tiket yang kurang efektif, sehingga masih banyak antrian walaupun sudah membeli lewat online. Nah, jadi sistem pembelian tiket di Kawah Ijen yakni ketika kita sudah memesan online, kita juga harus mengambilnya di loket tiket. Nah, ini menurut saya kurang efektif karena tidak ada bedanya ketika kita membeli offline juga. Jadi menurut saya ini sebuah permasalahan atau inovasi bagi kita sendiri untuk merubah atau menginovasi, sehingga ketika kita membeli online tiket, kita juga langsung bisa naik dan tidak menimbulkan antri, yang dimana itu mengganggu perjalanan wisatawan ketika kita mau mendaki di Kawah Ijen. Dan yang kedua adalah keadaan Blue Fire yang tidak bisa ditebak untuk saat ini. Nah, pada bulan Juli akhir hingga Agustus akhir, Ijen sempat tidak ada Blue Fire sama sekali karena gas yang cukup pekat dan beracun, dan itu memang penyakit tahunan di dalam gunung ini. Jadi dan untuk sekarang pun walaupun Blue Fire ada, itu tidak terlalu besar karena salah satu dari penambang itu dia ada yang mengatur besar kecilnya Blue Fire. Jadi ketika kita memasuki wilayah Blue Fire, kita udah keluar dari zona wisatawan atau zona tourism. Kita sudah memasuki wilayah penambang.
Jadi kita tidak punya hak apapun tentang hal yang kita kaitkan dengan pariwisata. Jadi kita sudah pure masuk ke dalam area penambang. Dan untuk sekarang kita juga harus donasi kepada para penambang untuk mengganti upah mereka, dan pada jam 5 subuh Blue Fire akan disiram oleh penambang untuk start penambang bekerja. Jadi seperti itu. Dan sebelum para penambang ini membentuk new regulation atau peraturan baru, para wisatawan dulu bisa melihat Blue Fire dari puncak karena saking besarnya Blue Fire. Tapi sekarang wisatawan harus turun ke kawah ketika dia mau melihat Blue Fire yang bagus. Dan jadi itu mengapa alasan Blue Fire kadang ada dan kadang tidak muncul. Dan kesimpulannya adalah Kawah Ijen merupakan destinasi wisata yang bisa dikunjungi oleh semua kalangan, yang di dalamnya terdapat fasilitas dan akomodasi yang lengkap sehingga memudahkan para wisatawan untuk berkunjung ke Gunung Kawah Ijen. Nah, ketika kita kaitkan dengan labor pun seperti halnya accommodation, kita Kawah Ijen juga sudah banyak seperti orang-orang yang membuat jasa trip untuk menuju ke Kawah Ijen. Dan dia juga menyediakan transportasi, tour guide, tour leader, hingga homestay. Jadi sudah ketika wisatawan membooking trip tersebut, dia sudah lengkap bagaimana dia memberitahu itinerary-nya hingga tujuan mereka. Dan di sekitaran Ijen pun sudah juga banyak seperti homestay yang terdapat di sana. Dan yang kedua adalah teori shopping. Jadi sudah banyak warung-warung, penjual kopi, mie, dan lain-lain untuk melengkapi contoh misalnya seperti breakfast wisatawan. Dan ada juga yang menyediakan souvenir. Itu adalah salah satu ikon menurut saya. Dan sudah banyak yang menyediakan jasa penyewaan jaket hingga wisatawan mampu untuk membeli jaket. Dan yang kedua adalah entertainment industry. Tiga adalah entertainment industry. Menurut saya sudah banyak entertainment di Ijen, seperti halnya adalah Blue Fire, dan sehingga influencer bahkan peneliti bahkan selebgram dari mancanegara, lokal atau manapun, dia menyebarkan hasil karya, hasil videonya ketika dia mengunjungi Kawah Ijen. Jadi itu merupakan salah satu entertainment industry menurut saya. Dan tourist service ya sekarang sudah banyak halnya tour guiding, terus evacuation route, terus contohnya kayak taksi sudah banyak, dan juga maps sudah banyak di Kawah Ijen. Jadi ya wisatawan sudah terarahkan dengan jelas hal itu. Jadi Kawah Ijen ini sekarang sudah sangat dibilang destinasi yang maju menurut saya, ketika semua sudah terlengkapi dari teori labor tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan dalam presentasi ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.